Seperti yang kita ketahui, konseling HIV merupakan komunikasi yang dilakukan secara pribadi dan rahasia terhadap seorang klien dan seorang konselor. Konselor di sini adalah orang yang terlatih atau sudah memiliki kemampuan atau pemahaman yang lebih mengenai penyakit HIV/AIDS. VCT atau Voluntary Counseling Testing merupakan komunikasi yang dilakukan untuk bertujuan meningkatkan hidup klien, menambah pemahaman klien mengenai HIV/AIDS serta menambah pengetahuan tentang pengobatan dan pencegahan penularan HIV/AIDS. Dan di sini VCT juga merupakan suatu konseling dan tes HIV secara sukarela. Selanjutnya adalah tahap-tahap dalam VCT atau konseling HIV/AIDS. Tahap pertama ini seorang konselor akan memberikan informasi seputar HIV/AIDS, dan saat tahap ini, saat konseling ini berlangsung, konselor juga akan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap klien. Misalnya penyakit apa yang telah dialami oleh klien, atau misalnya infeksi menular seksual yang pernah dialami klien, atau transfusi darah yang setidaknya pernah dilakukan oleh klien. Dan di sini klien diharapkan mampu melakukan memberikan jawaban secara terbuka dan sejujur-jujurnya. Selanjutnya adalah tahap kedua. Tahap kedua di sini adalah konselor akan mengarahkan klien untuk melakukan tes HIV. Pada saat ini, konselor akan memberikan informed consent mengenai persetujuan klien untuk melakukan tes HIV. Selanjutnya adalah tahap ketiga. Tahap ketiga di sini bisa kita sebut dengan pasca konseling. Apabila seseorang klien tersebut terdeteksi negatif HIV, maka konselor tetap akan memberikan edukasi atau pemahaman mengenai HIV/AIDS untuk mengurangi risiko terjadinya HIV/AIDS. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi angka penyakit HIV/AIDS di Indonesia. Dan apabila klien tersebut terbukti positif terkena HIV/AIDS setelah melakukan pemeriksaan, maka konselor juga akan memberikan dukungan, baik itu dukungan emosional, sehingga klien tersebut tidak mudah berputus asa dan merasa sedih, sehingga klien tidak akan merasa stres. Dan di sini konselor juga akan memberikan informasi mengenai tahap-tahap selanjutnya seperti pengobatan, perawatan, dan penanganan selanjutnya setelah orang yang tersebut terkena positif HIV. Berbekal pemahaman yang baik, VCT tidak hanya mampu mengurangi penularan HIV/AIDS, tetapi diharapkan juga mampu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS atau ODA, dan mengurangi diskriminasi menjauhi orang-orang yang terkena HIV/AIDS. Tahap pertama yaitu tahap persiapan atau prainteraksi. Pada tahapan ini, perawat menggali perasaan dan menilai dirinya dengan cara mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Setelah hal ini dilakukan, perawat merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan klien. Tahap kedua yaitu tahap perkenalan atau orientasi. Tahap ini dilaksanakan setiap 2 kali pertemuan dengan klien. Tujuannya yaitu untuk memvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah dibuat sesuai dengan keadaan klien, serta mengevaluasi hasil tindakan yang telah lalu. Ketiga yaitu tahap kerja. Pada tahap ini, perawat dituntut untuk membantu dan mendukung klien untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya. Perawat mendengar secara aktif dan penuh perhatian untuk mencari penyelesaian masalah dan mengevaluasinya. Tahap keempat yaitu tahap terminasi, merupakan tahap akhir dari pertemuan perawat dan klien. Tahap terminasi terbagi menjadi 2. Yang pertama itu terminasi sementara, yaitu akhir dari tiap pertemuan perawat dan klien. Setelah hal ini dilakukan, perawat dan klien masih akan bertemu kembali pada waktu yang berbeda sesuai kontrak waktu yang disetujui. Yang kedua itu terminasi akhir, dilakukan oleh perawat setelah menyelesaikan seluruh proses keperawatannya. Tahukah Anda, HIV adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS, HIV/AIDS,
dapat menyerang setiap orang tanpa membedakan usia, ras, latar belakang, kebudayaan, ataupun agama. Di dunia, lebih dari 34 juta orang di seluruh dunia terjangkit virus HIV/AIDS. Lebih dari setengah jumlah tersebut adalah kaum wanita dan anak-anak. Hubungan seks antara kaum pria dan wanita adalah hal yang umum dalam penularan HIV. Apa perbedaan antara HIV dan AIDS? HIV/AIDS sering dikaitkan satu kata dengan pengertian yang sama. Akan tetapi, HIV dan AIDS mempunyai arti yang berbeda. Penderita HIV bukan berarti mengidap penyakit AIDS atau seseorang yang akan segera meninggal. Bahkan, tanpa pengobatan, banyak penderita HIV masih dapat bertahan hidup cukup lama. Pada saat ini, pengobatan yang telah dikembangkan dapat memperlambat kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Seseorang dapat terjangkit virus HIV apabila virus tersebut masuk ke dalam saluran peredaran darah. Bagaimana penularan virus HIV? Virus HIV ditemukan dalam cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Penularan virus HIV hanya mungkin terjadi bila cairan tubuh si penderita HIV masuk ke dalam tubuh orang lain. Virus HIV dapat ditularkan melalui yang pertama itu hubungan seks tanpa menggunakan kondom, yang kedua penggunaan jarum suntik bekas, yang ketiga penularan dari ibu ke bayi selama masa kehamilan, yang keempat transfusi darah atau donor darah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Dok. Saya Dr. Uswa. Apa benar dengan Bu Suci? Benar, Dok. Alamat Bu Suci di mana ya? Di Jalan Subroto, Dok. Oh, baiklah. Jadi kedatangan Bu Suci di sini dan keluhan apa? Keluhan saya itu, Dok, saya sudah mengalami selama 2 minggu saya derita penyakit diare dan demam, Dok. Oh, baiklah. Jadi baiklah Bu Suci, nanti kita akan berbincang-bincang dengan keluhan Bu Suci. Saya harap Bu Suci dapat menjawab pertanyaan saya dengan terbuka. Jadi apakah Bu Suci bersedia? Sedia, Dok. Apakah Bu Suci punya pasangan? Tidak ada, Dok. Apakah Bu Suci sudah menikah? Belum, Dok. Apakah Bu Suci sebelumnya pernah berhubungan? Tidak pernah, Dok. Jadi apakah Bu Suci pernah menggunakan alat suntik berganti-ganti? Iya, sudah, Dok. Sebelumnya Bu Suci pernah donor darah? Tidak pernah, Dok. Menurut pemahaman Bu Suci tentang penyebaran HIV itu seperti apa? Yang saya ketahui itu, Dok, yang pertama gonta-ganti pasangan, dan yang kedua itu menggunakan jarum suntik secara berganti-gantian. Jadi ketika Bu Suci mempunyai masalah, bagaimana cara Bu Suci untuk menyelesaikannya? Saya itu, Dok, sejak 15 tahun menyelesaikan masalah, saya menggunakan jarum untuk penenang, Dok. Menurut pemahaman Bu Suci, kira-kira HIV itu dampaknya dalam kehidupan itu seperti apa? Merasa terkucilkan, Dok, dan takut penyakitnya menular. Jadi penyebaran HIV itu dapat tertular melalui gonta-ganti pasangan, penggunaan jarum suntik yang bergonta-ganti, tidak steril, tertular oleh darah. Ya, jadi penyebarannya seperti itu. Selama ini apakah Ibu Suci pernah mendengar mitos atau persepsi yang salah tentang HIV?
Pernah, Dok. Baik, Bu. Nanti Bu akan saya ambil darahnya untuk diperiksa di lab. Seminggu kemudian akan muncul hasilnya. Jadi ketika hasilnya positif, maka Ibu Suci telah terinfeksi HIV. Jadi hari Rabu nanti kita akan bertemu di tempat ini pukul 2. Iya, Dok. Ya. Terima kasih, Dok, atas waktu untuk konseling. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Dok. Iya, sama-sama Bu Suci. Terima kasih. Ya, Bu. Kesimpulan, stigma terhadap ODHA umum terjadi di masyarakat dan dilakukan oleh berbagai pihak seperti keluarga, rekan kerja, petugas medis, sekolah, dan pemuka agama. Disebabkan kesadaran atau pengetahuan yang kurang atau tidak tepat mengenai HIV/AIDS dan rasa takut atau khawatir. Penstigmaan ditunjukkan baik melalui komunikasi verbal, yaitu penolakan langsung, dan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Akibat takut di stigma, banyak orang tidak tersedia mengikuti tes VCT, sementara orang-orang yang telah diidentifikasi sebagai ODHA tidak melakukan pengobatan ARV yang krusial untuk menekan perkembangan virus HIV di dalam tubuhnya, karena juga rasa takut di stigma.